Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Ahmad Dewa Raja Saputra. Dan ini teman saya Ratu Dania. Kami dari podcast Suara Kami, Suara Mahasiswa. Nah, hari ini kita akan membawa judul yang pembahasan yang berjudul literasi digital dan hoax. Apa sih itu hoax dan literasi digital? Literasi digital adalah bagaimana kita sebagai pengguna digital harus cermat mencari informasi supaya kita tidak dapat termakan dengan hoax, dan kita juga tidak tersebut menyebarkan hoax, dan agar kita menjadi seorang masyarakat yang tidak gaptek atau gagap teknologi, supaya kita tidak termakan dengan hoax. Nah, menurut ada beberapa teori yang akan dijelaskan teman saya, yaitu tentang literasi digital dan hoax. Baiklah. Nah, di sini tuh ada dua teori ya. Yang pertama itu ada model Laswell. Nah, apa sih model Laswell itu? Bagaimana cara penggunaannya? Nah, model Laswell itu bisa dibilang komunikasi dianalisis lewat pertanyaan. Nah, lewat pertanyaan. Nah, pertanyaan itu apa saja sih? Who, say what, in which channel, to whom, with effect. Who itu apa artinya? Who itu siapa? Siapa? Apa sih? Kenapa sih harus siapa? Karena dihubungkan dengan seseorang gitu, dengan orang. Tapi tidak diketahui siapa yang memiliki akunnya ya. Nah, iya. Lanjut. Who itu ada say what. Apa itu sih say what? Say what itu info palsu, misalnya kayak vaksin berbahaya waktu pas zaman COVID. Oh, say what kayak misalnya kita harus menjadi kritis dan harus lebih teliti untuk mencari kebenarannya ya, tentang info-info palsu tersebar. Yang ketiga itu ada channel. Nah, apa itu channel? Channel itu media sosial kayak TikTok, WhatsApp, Instagram. Lanjut apa lagi tuh? Terus yang keempat itu ada Tumum. Tum apa sih maksudnya tum? Tumum itu kita sebagai masyarakat. Oh, kita sebagai masyarakat digital ya. Ya. Terus apa lagi? Kelima itu ada efek. Apa sih efek? Efek itu adalah kepanikan, ketidakpercayaan, bahkan tindakan salah. Oh, contohnya nih kepanikan atau ketidakpercayaan terhadap isu-isu yang beredar. Contoh. Kayak Nah, apakah ini termasuk contoh? Misalkan ada nih keluarga kita yang menyebarkan berita tentang gempa megatrust, tetapi sampai sekarang belum terjadi. Apakah itu sudah termasuk hoax? Tapi ada, dan keluarga kita juga sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Apakah itu juga termasuk hoax? itu termasuk. Lanjut kita ke teori yang kedua. Teori kedua yaitu teori agenda setting. Kita setting. Itu adalah yaitu punya kekuatan menentukan apa yang kita anggap penting. Kalau media sering menyorot isu tertentu, kita jadi mikir itu isu benar, padahal bisa aja hoax yang viral. Jadi tanpa literasi digital kita gampang kejebak. Contohnya nih, kita pernah gak sih lu kemakan dengan berita-berita hoax yang tersebar di dunia yang menggunakan media digital? Pernah Contohnya apa? yang kiamat itu ya. Oh, kayak 2012 ya? Oh ya, itu sangat viral ya pada zamannya. Nah, jadi gitu guys. Dalam teori itu mengajarkan kita sebagai masyarakat digital harus benar-benar mencari sumber yang terpercaya agar kita tidak dapat termakan oleh hoax. Sebagaimana ketika kedua teori itu menggabungkan semuanya menjadi 3 cara. Yang pertama cek, yang kedua itu gunakan fast check, terus yang ketiga jangan ikut sebar. yang pertama kita harus cek dengan
membaca lebih seksama. Yang kedua, fact check tools itu menggunakan situs dari Kominfo untuk mengidentifikasi berita ini hoax atau tidak. Yang ketiga, jangan ikut terlibat. Apabila kita sudah terlanjur menyebarkan, maka kita harus segera mengklarifikasi atau menghapus hoax yang telah kita sebar. Nah, jadi guys, kita sebagai generasi digital, kita harus pandai-pandai dalam literasi digital, dan jangan sampai kita mudah dengan termakan dengan hoax yang beredar di dunia digital. Bagaimana kita harus menjaga penyampaian kita dalam menyampaikan berita-berita yang menurut bisa menjadi pemancing kegaduhan di masyarakat yang masyarakat luar. Nah, mungkin hanya itu dari kami berdua. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.